Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd fa nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirinul hadirat yang saya hormati, saya muliakan, segenap pengurus dan jamaah Masjid Al-Maghfirah BP Jam Sostek. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, keafiatan, rahmat, inayah, curahan hidayahnya, dan semoga semua hajat-hajat Bapak Ibu sekalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kehidupan yang istiqamah, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang kembali ilmu tasawuf. Bagaimana seharusnya kita memperbaiki kehidupan kita, salah satunya memilih kawan yang baik. Bagaimana petunjuk para ulama tasawuf, dalam hal ini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan kepada kita kiat-kiat cara kita memilih kawan. Beliau mengatakan, la tashab, janganlah kamu jadikan sahabat. Jangan kamu jadikan sahabat. Sahabat ini lebih dari sekedar kawan. Sahabat ini lebih intim, lebih akrab. Dia cenderung mengetahui sesuatu yang lebih fundamental dari dalam diri kita. Di sini Imam Ibnu Athaillah melarang kita, la tashab, jangan bersahabat. Man, siapa saja, la yunhiduka haluhu, jangan bersahabat dengan siapapun yang hal atau keadaan dirinya tidak membangkitkan jiwamu, tidak membuat dirimu menjadi semangat. Pastinya semangat beribadah, pastinya semangat bekerja, pastinya semangat beraktivitas, pastinya mempunyai sifat yang positif. Jangan berkawan kecuali sama yang modelnya membangkitkan jiwa kita, utamanya untuk beribadah. Wala yadulluka 'alallahi maqaluhu, jangan pula kamu jadikan sahabat manusia siapapun dia yang perkataannya tidak menunjukkanmu kepada Allah. Apabila ada masalah, kalau kita curhat sama sahabat yang benar, kita akan diminta untuk sabar dan bersyukur, mengembalikan semuanya kepada Allah, menjauhi yang haram, memperbaiki keadaan kita, minta ampun kepada Allah. Sebaliknya, ciri orang yang harus Bapak Ibu jauhin, apabila kita menceritakan satu masalah kita kepada dirinya, atau tampak di hadapan dirinya kita memiliki satu problem dan masalah, maka dia akan mengatakan sesuatu yang membuat kita putus asa. Dia akan melemahkan tekad kita, dia akan membuat kita hilang harapan, malas beribadah. Yang seperti ini, kata Imam Ibnu Athaillah, jangan dijadikan sahabat. Rubbama kunta musian, fa'aradka suhbatuka man huwa aswa'u minka halan al-ihsana minka. Selain itu, bisa jadi, kamu itu sebenarnya orang jahat. Di sisi Allah kamu itu jahat. Namun ditampilkan oleh persahabatanmu dengan orang yang lebih jahat darimu, seolah-olah kamu itu adalah orang yang baik. Bagi orang yang suka bergaul dengan para pemabuk,
Ya meskipun duduknya sama mereka, nggak mabuk, itu dianggap baik. Tapi apa kabar kalau selama belasan tahun duduknya di bar, diskotik, dan tidak pernah hadir di majelis ilmu? Apa kabarnya keadaan yang seperti itu menahun, tidak mengenal Allah dan Nabi Muhammad SAW hingga akhirnya dicabut nyawanya oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati ya dengan siapa kita berkawan. Kalau ternyata kita mulai menjauh, mohon maaf nih, mulai menjauh dari majelis ilmu, mulai menjauh dari para kiai, mulai menjauh dari para asatiz, mulai menjauh dari para habaib, kita sudah enggan untuk duduk bersama mereka karena mereka mengingatkan kita kepada Allah, mereka mengajak kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata at some point of our lives kita mulai ngejauhin nih. Kita nganggap bahwa nahnu nastati an nastaghniya minhum, kita bisa kok tanpa mereka, kita jadi free agent. Gak usah ada atasan kita yang mendekatkan kita kepada Allah, jadi role model contoh kita, jadi tempat kembali kita melihat kepada figur-figur tersebut yang tadinya kita timbul harapan kepada Allah, akhirnya kita mulai menjauh. Fatanabbah, maka hati-hati. Karena upaya setan itu tidak langsung menjauhkan kita dari Allah, tapi menjauhkan kita dari orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka di satu sisi lain nih, ketika bapak-bapak di sini yang soleh punya temen yang enggak soleh dan dia berusaha mendekat lewat jalur antum, tolong jangan dihakimi, tolong jangan diungkit apapun bentuk dosa dia, karena itu dalam tata tertib bertarekat, dalam tanda kutip, diharamkan. Seorang mursyid, meskipun kita bukan mursyid, mursyid itu yang memberikan petunjuk atas izin Allah, haram bagi dia untuk mengemukakan, mensurfacekan aib orang yang ada di hadapannya, meskipun dia tahu. Misalkan saya dikasih ilham sama Allah di sini, naudzubillah, insya Allah nggak ada, saya yakin 100% nggak ada. Ada yang bermaksiat sebelum datang ke sini. Itu dilarang sama para ulama untuk saya ngomong, di sini saya mencium bau orang bermaksiat. Saya tidak mau hadir di sini dan saya ingin pulang saja. Itu dalam tanda kutip diharamkan di dalam tata tertib bertarikat itu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha menutupi hambanya. SOP-nya Allah itu adalah as-sitr, nutupin. Kira-kira nih, seumur hidup kita, banyakkan kesalahan kita dibuka sama Allah di depan orang lain apa ditutupin? Jawabannya pasti ditutupin. Kalau enggak, pasti kita buang air, udah pada tahu tuh orang. Yang paling simpel aja. Nanti di hari kiamat, ada seorang manusia dipanggil sama Allah. Lalu Allah mengatakan, kamu ingat nggak? Waktu itu kamu bermaksiat kepada saya tahu tapi saya tutupin. Kamu ingat nggak? Kamu bikin dosa, saya tutupin. Sehingga orang nggak tahu kamu bikin dosa. Ingat ya Allah. Ditanya lagi sama Allah. Kamu ingat nggak? Waktu di hari yang lain kamu juga bermaksiat, saya tutupin. Ingat ya Allah. Sebagaimana saya tutupi pada hari itu, sebagaimana saya tutupi pada hari yang itu, maka pada hari ini dosamu aku ampuni. Sebaliknya, orang yang menyebarkan aib sendiri, bukan aib orang Pak, aib diri sendiri, dia sebarkan, dia ceritain. Dan biasa ini terjadinya ketika duduk-duduk ngobrol nggak jelas, nyeritain aib sendiri ya. Aib sendiri diceritain, yang tadinya ditutup dibongkar sama dia dengan sendirinya. Mabok diceritain, diposting, yang pernah berzina diceritain, diposting, naudzubillah min dzalik, setelah ditutupin itu tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, bagaimana kalau buka aib diri sendiri nggak diampunin? Gimana dengan buka aib orang lain? Buka aib sendiri itu nggak diampunin sama Allah. Kullu ummati mu'afan illa al-mujahir. Semua umatku itu bakalan dimaafin kecuali yang menampakkan dosanya. Tapi kan konstelasi masyarakat kita rada berubah.
Dalam pandangan sebagian orang, sebagian besar mungkin yang nggak belajar agama dengan benar, atau yang nggak punya batin yang benar, pasti akan menganggap maksiat yang ditampakkan itu lebih baik daripada maksiat yang disembunyikan. Ah, lebih bagus dia memaksiat terang-terang. Ini casingnya pakai sarung, casingnya pakai peci, casingnya pergi ke masjid, tapi ternyata maksiat juga. Benar nggak? Benar nggak? Namanya maksiat nggak ada yang bagus, Pak. Tapi lebih jelek maksiat yang dipopulerkan ketimbang maksiat yang ditutupi. Maka di sini Imam Ibnu Athaillah mewanti-wanti kepada kita. Jangan pernah berkawan bersahabat. Ya temenan sekedar say hi boleh. Urusan bisnis, urusan pekerjaan, kita husnuzon sama semua manusia boleh. Tapi kalau tampak satu keadaan di mana orang itu secara lahir mungkin bermaksiat, kata-katanya melalaikan kita dari Allah, oh, udah stop. Duduk sama dia ngomongin orang. Sekali, toleran. Dua kali, mulai agak jauh. Sampai 3 kali kita duduk sama dia ngomongin orang terus, jangan duduk lagi sama dia. Oke aja kita ke masjid baca Quran, selesai. Karena kalau ternyata kita dikasih lingkungan yang tidak mensupport kita untuk mendapatkan teman-teman yang menunjukkan kita kepada Allah, keadaannya, ucapannya, perbuatannya, maka menyendirilah. Itu lebih selamat. Kata siapa? Nabi. Al-wahdah, sendirian, jomblo, khairun min jalisi su, lebih bagus daripada punya teman duduk yang jahat. Wajalisul khairun minal wahdah. Wajalisus salih khairun minal wahdah. Dan duduk bersama teman duduk yang soleh itu lebih baik dari sendirian. Oh, saya nggak punya, ya udah sendirian. Sendirian. As-suhbah fi sulukit thoriq ilallah aslun min usulihi. Bersahabat di dalam proses seseorang bersuluk mencari jalan menuju Allah itu adalah rukun di antara rukun-rukunnya, kayak rukun Islam. Gak akan bisa orang sampai kepada Allah tanpa pinter-pinter milih sahabat. Kira ya Rasulullah manujalis. Para sahabat bertanya, Pak, kalau gitu kami harus duduk-duduk dengan siapa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzakkarakumullah ru'yatuh wa zada fi ilmikum mantikuh wa raghabakum fil akhirati amaluh. 3 yang harus kamu jadikan sahabat. 1, orang yang kalau kamu lihat dia, Allah diingat. Belajar untuk mengambil faidah dari wajah orang yang kita lihat. Kalau wajah orang yang kita lihat itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita udah dapat 1 tuh. Karakter orang yang harus kita deketin. Kita deketin. 2, kalau dia ngomong, ilmu kita nambah. 2 dapat. 3, kalau dia beramal, kita jadi semangat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan yang abadi di akhirat. Artinya, jauhi 3 orang. 1, kalau kita lihat dia, kita ingatnya maksiat. Lari kita dari dia. Secantik apapun, seganteng apapun, kalau dia ngingetin kita yang memaksiat, bahasa psikologi zaman sekarang tuh red flag, udah bendera merah tuh. Ini red flag nih, udah gak bener. Terus tambah lagi, kalau dia ngomong kok perasaan kita tuh gak jelas, karena hati itu gak bisa dibohongin. Orang ngomong bikin kita jauh dari Allah, itu kerasa. Ini kok ngomongnya kayaknya gak cocok nih sama agama, sama batin. Ini nyanyiin waktu gua nih kayak gini. Tinggalin. 3, jauhin orang yang kalau beramal kita jadi malas ingat akhirat. Waktunya ngaji dia enggak, tinggalin. Waktunya sholat dia enggak. Ini bukan kita menghukumi orang. Kadang kita lewat di belakang sini tuh banyak yang lagi main game, teman-teman kita enggak ya. Ketika saya lewat juga saya negur juga enggak berani ya. Saya kira saya lewat di situ udah teguran gitu kan ya. Saya lewat di situ saya kira udah cukup gitu kan, nggak perlu kan saya itu
Saya lewat situ pakai baju putih-putih, meskipun hati saya nggak putih, paling nggak baju saya putih, paling lewat situ kan kuburan lah gitu. Tapi paling nggak mereka main gamenya dekat masjid kan begitu. Rokoknya juga di belakang kantor DKM masjid gitu kan. Paling nggak kan di situ kan. Merasa aman dan nyaman, terproteksi gitu kan. Dengan lingkungan Masjid Al-Maghfirah ini. Nah, kita doain teman-teman kita yang begitu. Ajak pelan-pelan ya. Ala ukhbirukum bi khiyarikum alladzina idza ru'u dzikrallah. Maukah kamu sekalian aku beritahu, kata Nabi, manusia-manusia terbaik di antara kamu itu yang mana? Kata Nabi, alladzina idza ru'u dzikrallah, mereka orang-orang yang kalau mereka itu dilihat, maka Allah itu diingat. Seperti bapak-bapak di sini. Nggak mungkin, misalkan ada orang masuk sini. Terus ngeliat bapak-bapak lagi majelis taklim, lagi sholat, lagi baca Quran, ingat maksiat tuh nggak mungkin. Ini kan satu keadaan yang harus dijaga dan di-maintain. Kita mendapatkan predikat terbaik bukan karena kita melakukan satu hal itu satu kali. Betul nggak? Tapi kita menjadikan itu sebuah kebiasaan. Ya tentu saja nggak mungkin majelis taklim di lift gitu. Maka di lift kan ada adab dan etikanya, berzikir, memperbanyak zikir, menundukkan pandangan, ngelihat sesuatu cukup satu kali. Ada misalkan yang dimutasi cewek datang, lihat satu kali, tapi satu kali juga jangan lama-lama. Kadang-kadang dikilahnya begitu, kalau satu kali lama nggak apa-apa, yang penting satu kali. Hadisnya itu dua. Hadis yang pertama lihat cukup satu kali. Hadis yang kedua kalau nggak sengaja tuh catatannya, nggak sengaja lihat, maka kita diperintahkan Nabi untuk memalingkan. Wajah perempuan itu bukan aurat, tapi bukan berarti halal dilihat. Emang bukan aurat, tapi haram dilihat kalau dilihatin terus. Makanya jadi ustadz ini repot juga, Pak. Pas lagi jamaahnya ibu-ibu muda itu harus banyak ngeliatin atap. Pusing kepala sampai beneran. Bikin acara kemarin di mana gitu ya, di luar kota. Ibu-ibu muda semua depan saya begini, taklimnya bagaimana? Ini saya bilang melatih konsentrasi ngomong sama atap. Nah, ya, menjaga gitu. Nah, teman-teman semua, ada 4 macam kawan. Yang pertama, ya, suhbatu al-manfa'ah. Orang bersahabat sama kita gara-gara ada maunya. Fa idzan tafatil manfa'ah tarokuka. Nah, mau tahu nggak orang model begini? Kalau dari kamu itu sudah tidak bisa ngasih dia manfaat, maka dia akan ninggalin kamu. Lantas sikap kita bagaimana? Kata para ulama, hadza fatrukhu minal bidayah. Dari awal tinggalkan. Nah, kalau ada orang datang ke kita pas lagi butuh doang, kita bisa bantu, alhamdulillah. Tapi untuk keselamatan diri kita dan kesehatan batin kita, tinggalin dari awal. Jangan berkawan sama begini. 2. Suhbatus salikin. Kita berkawan sama orang-orang yang memang dalam proses menuju Allah. Biasanya karakter orang kayak begini, dia cenderung baik sangka sama kita. Kalau ketemu sama kita, bagus ngomongnya. Ya ayyuhas soleh, wahai temanku yang soleh, wahai temanku yang baik, wahai temanku yang alim. Sikap kita kalau ketemu orang model begini, ucapkan alhamdulillah, lalu berdoa, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfir lima la ya'lamun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari prasangka sahabatku ini. Ya Allah, ampuni dosaku atas kejahatan yang mereka tidak tahu. Jadi kalau kita didoain, wahai orang alim, wahai orang soleh, amin, terima kasih doanya, alhamdulillah, terima kasih doanya, doain begitu. Yang kedua, fakun ala husni dhannihim, berusahalah kita memenuhi ekspektasi kawan kita itu. Kalau kawan kita bilang kita soleh, berusahalah kita jadi orang soleh. Setan akan mengatakan, kamu munafik. Kamu di depan dia baik-baik, kemudian di belakang kamu nggak baik. Enggak, bukan gitu.
Orang munafik itu Pak, di dalam batinnya itu, dia memang betul-betul benci untuk berbuat taat dan senang dengan maksiat. Sementara orang yang di depan orang banyak berusaha baik, di belakang dia bermaksiat karena dia tidak sanggup untuk melawan hawa nafsunya, itu adalah orang yang lemah imannya, bukan munafik. Beda itu dua hal itu. Yang pertama tadi nggak diampunin sama Allah. Dia sholat karena pura-pura sholat. Sementara yang satu, dia sholat, namun di belakang dia bermaksiat. Kenapa? Karena dia belum sanggup untuk melawan hawa nafsu. Dan ini berat, Pak. Makanya kalau ada orang lagi berhijrah, disemangatin. Jangan diputus asain. Kadang-kadang temen ada gitu di jamaah pengajian perempuan, datang nggak pakai jilbab. Udah biarin dulu. Datang nggak pakai jilbab, ceramah lagi. Mantap tuh. Percaya nggak? Percaya, ada model kayak begitu. Datang nggak pakai jilbab, pakai rok biasa. Tiba-tiba bilang, nggak ada tuh kodok sholat. Buset, gue bilang. Sholat itu perlu dikodoknya pakai sholat sunnah. Ya Allah. Jawab aja. Ibu, puasa wajib dikodok puasa Senin Kamis bisa? Nggak bisa. Nah itu tahu saya bilang. Namanya wajib diganti pakai yang wajib, Bu. Nggak ada wajib diganti pakai sunnah. Bisa nggak utang diganti sama sedekah? Nggak bisa. Zakat sama sedekah? Nggak bisa. Ya. Yang ketiga, bersahabat dengan mursyid. Mursyid itu orang yang Allah berikan cahaya dalam hatinya sehingga dia tuh bisa tahu sedikit dari maksiat kita. Dan cirinya begini. Kita habis maksiat, misalkan datang ke mursyid, dia ngelihat kita ketawa. Dia ngelihat kita seneng, bayangin gak? Ada orang tahu dikasih sama Allah, tahu tuh kita maksiat, kita datang kepada kita, dia ketawa, dia senang. Kenapa? Karena dia kembali ke tempat yang seharusnya. Dia mendatangi tempat yang seharusnya. Maka seorang guru itu tidak pernah kehilangan muridnya. Tapi seorang murid itu pasti kehilangan gurunya. Guru itu selalu memikirkan bagaimana nasib muridnya ketika dia meninggalkan gurunya. Dan guru itu tidak akan pernah mengatakan kamu bukan murid saya lagi, nggak pernah. Itu guru sejati nggak mungkin mengatakan begitu. Meskipun kita jalan jauh meninggalkan guru, ketika kita kembali kepada dirinya, maka tangannya selalu terbuka lebar. Itu mursyid. Ada orang habis maksiat datang gitu. Itu kayak nggak ada apa-apa. Kayak kita tuh dianggap orang baik dan orang soleh. Bukannya dia nggak tahu. Berat, Pak. Untuk bisa dibukakan daripada aib orang lain itu paling berat. Makanya itu jarang. Kualitas yang sangat jarang dikasih kepada para wali. Mungkin lebih gampang. Kalau bahasa Syekh Buti itu lebih gampang terbang ketimbang lihat aib orang. Lagi sholat terbang gitu kan. Misal. Atau jalan di atas air. Namanya juga karomah. Majazat lin nabi mukjizatan jazat liwali karomatan. Yang boleh jadi mukjizat bagi para nabi disebut mukjizat. Dan bagi para wali disebut bedanya yang ini nabi, yang ini bukan nabi. Apa sih bedanya nabi sama wali? Ya kalau nabi nerima wahyu dari Allah, wali nggak bisa nerima wahyu dari Allah langsung, nggak bisa. Dia dapat ilham ya. Nah, di sini kita harus paham, harus ngerti bahwa tahu aib orang lain itu ujian, bukan kebanggaan. Imam Nawawi, sesuci beliau, setiap hari sedekah hanya untuk menutupi aib gurunya. Sedekah terus doa, ya Allah tolong tutupi aib guru-guru saya, jangan sampai saya lihat aib guru-guru saya. Kalau kita kan hidupnya kayak wasit. Ke kanan, ke kiri cari kesalah. Habis itu keluarin kartu kuning, kartu merah. Jangan hidup kayak wasit. Kan begitu. Ini suhbatul mursyid. Maka kalau kita ketemu sama orang begini, ini jangan ditinggalin. Kalau ditinggalin sengsara hidup kita. Hilang arah hidup kita. Kita minta sama Allah agar diberikan mursyid dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Butuh, Pak, kita tuh butuh, sangat butuh.
Apalagi nanti kalau kita udah mulai tua, udah mulai masuk umur 60, 70, bayangan Israel depan mata. Kira-kira siapa nih kawan saya? Siapa nih sahabat saya? Selain daripada Al-Quran, selain daripada sholawat, selain daripada zikir. Siapa teman kumpul saya? Karena setiap orang itu akan dikumpulkan bersama dengan yang dia cintai. Gak bisa kita hidup sendirian tuh gak bisa. Nabi aja disuruh bersabar bersama orang-orang yang rajin berdoa kepada Allah. Nabi Muhammad itu disuruh bersabar dengan komunitas, Pak. Dengan komunitas itu termaktub dalam Al-Quran. Bersabarlah kamu bersama mereka yang berdoa kepada Tuhanmu pada pagi dan petang, mencari ridho Tuhanmu. Dan jangan kamu palingkan matamu dari mereka hanya karena urusan dunia. Oh, ninggalin guru, ninggalin majelis ilmu buat urusan dunia, ya, butek nanti. Bukan artinya kita nggak boleh kerja, boleh. Tapi tolong sediakan waktu kita duduk di majelis ilmu. Dibilang butek sama Allah dalam Quran. Nyari dunia soalnya maksudnya. Semisal kita ada hajat, mau jenguk orang tua, terus nggak bisa hadir ke majelis, itu izin. Kasih tahu. Ini kita harus bersyukur ada majelis taklim di Al-Maghfirah, tuh paling nggak jadi kafarot kita kalau weekend kita harus ngabisin waktu sama anak istri seadanya begitu. Itu pun kita belum bisa memberikan hak mereka untuk duduk di majelis taklim bersama kita karena mereka juga butuh ilmu sama seperti kita. Butuh untuk kumpul di komunitas bersama yang memeluk mereka dengan zikir, memeluk mereka dengan istighfar, memeluk mereka dengan doa. Yang keempat, bersahabat dengan yang tahu semua aib kita. Hebatnya lagi, dia yang tahu semua aib kita justru malah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang sampai bikin kita lupa kepada dirinya. Itu yang disebut suhbatullah atau bersahabat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat yang tidak ada. Orang kalau tahu aib kita, apalagi kita kan berdosanya kepada Allah langsung. Mungkin begini, seorang mursyid itu tahu aib kita bukan kepada dia, mungkin kepada orang lain. Tapi kita ini kan berdosanya langsung kepada Allah. Gitu. Saya, kita semua, kalau bikin salah, ini langsung bersalah kepada Allah. Tapi bayangkan, orang yang sedang bermaksiat kepada Allah, dia mabuk, itu minum dari mulut yang Allah bikin. Hidungnya mencium dari lubang yang Allah bikin. Dia masih eksis pada waktunya, waktu juga Allah yang bikin. Israel tidak diperintahkan langsung mencabut nyawanya. Itu Allah yang bikin. Maka Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, kalau kamu ingin mengetahui kasih sayang Allah yang sesungguhnya, kamu lihat kepada orang yang bermaksiat kemudian bertobat. Wahai hambaku, aku mengetahui engkau bermaksiat. Kemudian aku ilhamkan kepadamu untuk bertobat kepadaku. Dan pada saat kamu bertobat, maka aku ampuni dosa. Allah yang bikin kita hadir. Allah yang ilhamkan kepada kita bermaksiat. Kemudian Allah ilhamkan kepada kita untuk tobat. Dan Allah ampuni dosa kita. Maka nggak ada yang lebih harus kita cintai daripada Allah SWT. Sumber ketenangan hidup itu, Pak, demi Allah hanya ada pada zikir dan mengingat Allah dan percaya kepada Allah, terima semua yang Allah berikan. Itu sumber ketenangan hidup. Harta itu tidak akan ada habisnya. Seperti air laut yang kita minum, maka akan semakin kita merasa kehausan. Karena Nabi sudah kasih tahu. Anak Adam itu kalau dikasih satu lembah isinya emas, pasti mau dua. Waktu jomblo, pengen langsung kawin 4 nggak? Pengennya sah? Udah dapat 1. Pengen dulu kan begitu. Dulu waktu zaman kita masih naik angkot, pengen motor kan? Ya Allah, enak banget punya habis punya motor setahun. Kepanasan kehujanan. Kaki 4 enak nih. Enak punya mobil. Punya mobil 1 gak cukup, tetangga beli 2 mobil. Jadi emang begitu tabiat kita begitu, tapi kan Allah masih biarin kita.
Maka udah banyak-banyak kita itu istighfar, minta ampun, terima kasih, ngucap alhamdulillah, sebanyak-banyaknya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Almar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhallil. Kata Nabi, kalian itu tergantung agama kawan kalian. Tergantung sama dia. Maka hendaknya setiap orang saya perintahkan, kata Nabi, saya wanti-wanti mereka meneliti. Nah, itu bahasanya. Nazar itu bukan sekedar ngelihat. Nazar itu olah pikir. Mikirin dengan siapa dia bersahabat. Ungdul ila man tahtaka wa la tanzur ila man fawqaka fa innahu ajra alla tasdari ni'matallahu alaik. Tapi kalau urusan duit, kata Nabi, kamu itu ngelihat yang ke bawah. Jangan kamu ngelihat yang ke atas. Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum ala ba'din. Saya larang kalian itu berandai-andai mendapatkan kenikmatan yang saya berikan kepada orang lain. Dilarang, Pak, haram hukumnya tuh. Kalau kita misalkan lihat teman kita naik jabatan, gue juga pengen nih kayak dia, itu akan menimbulkan apa? Rasa hasad di dalam hati. Tapi kalau kita, Masya Allah, Insya Allah dia berhak untuk menerima jabatannya, Insya Allah khair, semuanya baik. Saya harus memperbaiki kinerja saya, mudah-mudahan nanti Allah berikan perbaikan. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau semata-mata kita bertamanni, berandai-andai, kerjanya kita ngegibahin orang, sikut kanan, sikut kiri, kinerja kita nggak naik, nah itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat sahabat yang baik, himmatuhu aliyah, semangatnya tinggi, ala taati wal ibadah, untuk urusan pergi ke masjid, taat ibadah, semangatnya tinggi. Wal azkar, punya zikir, punya pegangan. Tanya aja, zikirnya apa? Punya pegangan, misalkan baca sholawat sehari 1000 kah? Misalkan baca la ilaha illallah sehari 500 kah? Dan lain seterusnya. Baca Quran minimal setiap pada sholat 1 halaman kah? Baca Yasin setiap hari kah? Ada amalannya itu. Dia punya zikir, punya ketaatan. Wih, semangat nih orang kalau ke masjid. 2, muhibbun lisolihin. Karakter keduanya nih orang benar. Dia cinta sama orang soleh, Pak. Dia suka dengan orang-orang soleh. Ada pengajian kayak Fakhruddin Al-Bantani, datang. Pengajian kayak Lutfi Zawawi, datang. Pengajian Ustadz Fulan, datang. Pengajian Habib Alan, datang. Saya senang sama orang soleh. Dan saya yakin ini orang soleh. Wadzakirin, dan senang dengan orang yang zikir. Mungkin bukan orang alim, nggak bisa baca kitab, tapi senang berzikir. Wa yatatabba majalisahum, dan mencari majelisnya. 3, akhlaquhu nabawiyah. Akhlaknya kurang lebih mirip sama Nabi. Semakin banyak keserupaan dengan Nabi, semakin bagus dia dikawanin. Semakin sedikit keserupaan dengan Nabi, semakin gak bagus dia dikawanin. Ini berlaku buat anak sama istri kita. Jadi suami itu wajib untuk memfilter. Kira-kira harus berkawan dengan siapa? Karena akhlak itu akan mencuri dari akhlak. Ini saya nyampaikan apa yang saya praktekin aja sama orang rumah saya gitu. Ini hapus nih, ini nggak usah dikawanin, nggak usah di follow, ini nggak usah di follow, unfollow, sudah nggak usah. Kenapa? Karena orang yang sudah tutup aurat, kemudian melihat temannya yang tidak tutup aurat, orang yang tidak mabuk melihat temannya mabuk, orang yang tidak bergaul dengan bebas melihat temannya bergaul bebas, apa kira-kira yang terjadi? Bergerogoti hatinya dan menganggap perbuatan itu ya biasa aja. Akhlaquhu nabawiyah. Yang ketiga, multazim bi'adabi syariah wa ahkamiha, iltizam mentaman. Cari, Pak, orang yang memang dia multazim dengan adab syariat, nggak ngelanggar di adab syariat itu. Cari yang nggak pernah ninggalin sholat buat dikawani. Kalau ke majelis ta'lim bareng-bareng, kalau misalkan dia ngaji bareng-bareng, dia punya amalan fikir, multazim dengan adab syariat. Ausani habibi faqala la tanqul qadamaika ila haitsu tarju thawaballah. Kata Imam Syadzili ketika ditanya, nasihatin saya, jangan gerakin kedua kakimu kecuali ke tempat yang kamu yakin kamu dapat pahala dari Allah. Wala tajlis ila haitsu ta'manu qaliban min ma'siyatillah. Jangan kamu duduk di satu tempat kecuali kamu yakin itu selamat dari maksiat pada Allah. Nah, susah nih. Weekend pergi ke mall. Nah, kira-kira ke mall tuh selamat nggak gitu loh? Berat, ya. Wala tastafi di nafsika illa man tasdad bihi yaqinan. Dan jangan kamu itu mencari kawan kecuali
kecuali orang-orang yang dapat menambah dirimu itu keyakinan kepada Allah. Yakin Pak, kalau Bapak itu nanti, kalau Bapak rajin sholat, kalau Bapak baca Quran, memperbaiki ibadah, zikir, sholat duha, Bapak akan jadi orang yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak ke majelis taklim, Bapak kumpul sama orang yang rajin zikir, hadir ke majelis maulid, akan diperbaiki keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun mahum. Kata Imam Syadzili, tapi sayang yang model begini sedikit. Penutupnya, ibhath anis sahib, carilah olehmu satu kawan alladzi muli'a qalbuhu bijalalillah au jamalih, yang kamu itu bisa merasakan pancaran di dalam hatinya itu penuh dengan keagungan Allah. Keagungan Allah tuh begini, kita kalau memaksiat ada orang ini jadi takut. Kita kalau memaksiat ada orang ini sungkan kita itu. Wa jamalihi. Tapi pada saat yang sama kita tahu seberapapun bersalahnya kita, kalau kita dekat sama orang ini kita selalu seperti punya kesempatan untuk pulang. Pada saat yang sama kita ngelihat orang ini kita takut maksiat, pada saat yang sama kok kita ngerasa kayak ditarik sama magnet ke orang ini. Itu namanya jalal agung dan jamal indah. Fatashrab minhu ay min qalbihi al-jalal wal jamal. Maka kita bisa menghirup, bisa meminum dari orang-orang seperti ini al-jalal, haibah, keagungan Allah, wal jamal, dan juga keindahan Allah Subhanahu wa taala. Fa in ta'adzara dzalika linudrati ahlihi, kalau memang ternyata jarang yang model begini dan memang jarang, fashab man yudzakiruka billahi walau bilisani, maka sekurang-kurangnya olehmu carilah kawan yang bisa mengingatkanmu kepada Allah meskipun hanya dengan omongannya aja. Jadi teman yang cuma bisa ngomong sholat lu, itu masih lebih baik daripada yang gak ngomong sama sekali. Di zaman sekarang masih lebih bagus. Makanya jangan kita bilang kalau misalkan kawan kita Pak, kawan itu gak ada yang sempurna. Man tolaba akhad bila aibin bakia bila akhin. Orang yang cari kawan tanpa aib gak bakalan punya. Tapi cukup tadi 3 itu. Kita lihat dia, ingat Allah. Kalau dia ngomong, kemudian kita bertambah ilmunya, dan kalau dia beramal kita jadi semangat. Mungkin kurang daripada itu gak apa-apa. Fala ala yakun rubbaha min fikhin ila man huwa afqah minhu. Karena biasanya begini Pak, berapa banyak orang yang tidak ahli ilmu namun dia punya informasi, kemudian disampaikan kepada orang lain yang menjadi orang yang lebih berilmu dari yang menyampaikan tadi. Bisa jadi Pak, kita dinasihati seorang pemabuk supaya kita tidak jadi pemabuk. Maka dengarkan nasihat itu dari siapapun di zaman yang seperti ini. Man sahabaka wa huwa bi'aibika alim wa laysa dzalika illa maulakal karim. Tidak ada yang nemenin Bapak sementara dia tahu aibnya kecuali pasti lari, kecuali Allah. Wa laysa dzalika illa maulakal karim, dan tidak ada yang seperti itu kecuali Tuhanmu yang Maha Dermawan. Khairu man sahabaka man yatlubuka laka la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Banyak orang bersahabat sama kita, menyuruh kita ABCD untuk kemanfaatan yang lari kepada dirinya. Namun sebaik-baik sahabat adalah yang menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang kembali kepada diri kita, tidak satu pun kembali dirinya. Itu adalah Allah SWT. Allah suruh kita sholat, buat kita. Suruh kita ninggalin maksiat, buat kita. Supaya kehidupan kita bisa selesai, bisa luang, bisa lapang, banyak berzikir, banyak baca Quran. Buat Allah, tidak. Buat kita. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Kita baca suratul Fatihah untuk keluarga kita yang sedang sakit, orang tua kita yang sudah meninggal, anak, istri, suami kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita. Semoga Allah SWT ampuni dosa kita semua, mudahkan hajat kita, umrohkan yang belum umroh, hajikan yang belum haji, berikan kelapangan di dalam harta, di dalam kesehatan, di dalam semua asa dan harapan, dan kita wafat husnul khotimah, diampuni semua dosa-dosa kita, jauh dari maksiat. Ala hadhihi niyah wa lakunatin salihah wa la hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syu'unillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا مجيب السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولمشايخنا وأساتذتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحبنا فيك ومن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan hamdalah dan salawat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad serta doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.